Jadi, kita akan bahas mengenai materi pertemuan ke-7 pada mata kuliah sistem dinamik ya. Dan di mana minggu lalu kita sudah mempelajari terkait sistem kanonik dari sistem dinamik yang kita miliki. Kita bisa mencari solusi perterkase dari bentuk kanonik sistem dinamik yang kita miliki itu ya. Dan di mana sistem kanonik kita yang ini kemarin ya, y dot sama dengan j kali y dot kali y gitu ya. Nah, dimana untuk kasus pertama ini sama seperti aturan di sistem sederhana itu ada 4 aturan. Kasus pertama ini untuk Jordannya, matris Jordannya itu yang ketika nilai eigen pertama, nilai eigen kedua itu adalah bilangan real, tapi dia tidak sama dengan 0 ya, tidak sama dengan 0. Nah, dari bentuk persamaan kanonik itu bisa kita nyatakan dalam bentuk sistem persamaan nih. Jadi ini y1 dot sama dengan lambda 1 y1, y2 dot sama dengan lambda 2 y2. Nah, kalau bentuk ini, persamaan ini kita nyatakan dalam bentuk matriks, jadinya seperti ini ya. Y1 dot, Y2 dot, ini untuk ruas sebelah kiri. Nah, untuk ruas sebelah kanan itu kan lambda 1 Y1, lambda 2 Y2. Berarti kalau kita buat matriksnya, berarti lambda 1 0, 0 lambda 2 Y1 Y2. Karena kalau kita kalikan ke matriks ini dengan vektor ini, maka hasilnya adalah lambda 1 Y1, lambda 2 Y2 ya. Nah, lalu dari persamaan ini kita mencari solusinya. Solusinya ini, dapatlah Y1-nya, kan ini kan bentuknya persamaan diferensial ya. Kalau kita cari solusinya, dapatlah solusi Y1-nya sama dengan C1E lambda 1T, Y2-nya C2E lambda 2T, di mana C1, C2 adalah konstanta sebarang ya. Lalu, ini untuk solusinya. Sedangkan kita ingin melihat potret-fasenya, kurva solusi seperti apa, kita menggunakan slope trajectory ya. Di mana DY2, DY1 sama dengan Y2 dot per Y1 dot ya. Di mana Y2 dot itu adalah lambda 2 Y2 yang ini. Sedangkan Y1 dot adalah lambda 1 Y1. Nah, setelah kita menggunakan metode pemisahan variabel, kita dapatlah Y2-nya itu sama dengan K Y1 pangkat lambda 2 per lambda 1. Ini untuk pembuktian atau pencarian ya, pencarian solusi dari Y1 dot Y2 dot yang ini. Y1 dot lambda 1 Y1, Y2 dot itu sama dengan lambda 2 Y2. Setelah kita cari solusinya, cari penyelesaian dari persamaan diferensial ini, dapatlah Y1-nya adalah C1E lambda 1T, Y2-nya C2E lambda 2T gitu ya. Dan proses mencari solusi ini sama persis seperti yang sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya. Lalu ini untuk mencari kurva solusi kita menggunakan slope trajectory ya. Nah, di mana ini rumusnya. Nah, setelah kita cari dapatlah hasil akhirnya adalah Y2 sama dengan K Y1 lambda 2 per lambda 1. Nah, tapi kalau misalnya bentuk Y2-nya itu bentuknya seperti ini nih, Y2 sama dengan K Y1 pangkat 2. Jadi ketika lambda 2, lambda 1-nya misalnya lambda 2-nya ini kan lambda 2 dan lambda 1-nya merupakan nilai eigen ya, yang memiliki nilai bilangan real. Dan ketika kita gantikan, seandainya ketika kita gantikan bentuk ini, maka dapatlah pangkat 2, maka sudah pasti kurva solusinya itu berbentuk parabola. Gitu ya. Tapi ketika Y2-nya itu sama dengan KY1 pangkat Y1 atau artinya lambda 2 per lambda 1 ini hasilnya adalah 1, maka bentuk persamaan ini dibentuk garis lurus ya kalau kita buat pada bidang kartesius. Jadi untuk kurva itu juga berlaku sifat-sifat ketika kita menggambar grafik dari suatu fungsi. Nah, ini untuk nama-nama dari kestabilan berdasarkan nilai eigen atau sifat kestabilan ya. Jadi ada nama-namanya. Jadi ketika dikatakan bahwa sistem ini dia stabil atau tidak stabil. Nah, itu ada nama-nama dari masing-masing sifat tersebut. Nah, yang pertama ini adalah sifat simpul stabil. Jadi ketika kalau kita perhatikan bahwa titik tetapnya adalah 0,0 ya. 0,0 lalu
kalau kita perhatikan bahwa arahnya itu mendekati titik tetap. Nah, ini namakan simpul stabil. Sedangkan ketika arahnya itu menjauhi titik tetap, maka dikatakan tak stabil. Jadi yang perlu kita ingat ketika sesuatu itu mendekat, berarti akan terjadi kestabilan. Tapi jika sesuatu itu menjauh, maka dikatakan tak stabil. Tapi kalau bentuknya seperti ini, namanya simpul stabil atau not stabil. Kalau yang ini yang menjauh, simpul atau not stabil. Nah, sedangkan ini yang bentuknya ini namanya spiral stabil. Kenapa stabil? Karena dia mendekati, jadi dari luar spiral ya. Bentuknya kayak apa? Kayak obat nyamuk bakar itu, berarti dari luar dia mendekati titik tetap. Nah, ini namanya spiral. Bentuknya spiral ya. Stabil tapi kalau dia dari dalam, dari tetap, dia menjauhi titik tetap. Nah, bentuknya juga spiral, maka dikatakan spiral tak stabil. Kayak gitu. Pokoknya intinya menjauhi, tak stabil, mendekati stabil. Tapi kalau lalu mengenai stabil dan tak stabil kita bisa paham ya, mendekati atau menjauhi. Tapi untuk bentuk-bentuk yang ini ya tinggal kita perhatikan aja bentuknya. Ini bentuknya spiral. Bentuknya spiral gitu ya. Oh, ini not atau simpul. Lalu yang ini dan ini agak berbeda nih. Kalau ini sadel. Sadel ini mungkin sudah Ibu jelaskan di pertemuan sebelumnya. Sadel di mana kalau kita potentase akan terbentuk bentuk sadel ketika nilai eigennya itu salah satunya itu positif, yang satunya lagi negatif. Gitu ya. Artinya apa? Ketika yang negatif itu dia akan mendekati tetap, ketika yang positif itu dia akan menjauhi titik tetap. Itu dinamakan sadel not. Kalau kita perhatikan yang ini, berarti kan yang kita pahami bahwa pembuatan atau penggambaran potentase itu sama seperti pemahaman kita di bidang koordinat kartesius ya, di mana horizontalnya adalah sumbu X, sedangkan vertikal adalah sumbu Y. Biasa kita menggunakan X1, X2 ya. Berarti horizontalnya X1, vertikalnya adalah X2. X2. Ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini X1-nya itu yang mendekati dia tetap. Nah, ini berarti dia negatif. Ketika kalau menjauhi titik tetap berarti dia positif seperti itu ya. Namanya sadel. Jadi ada yang satu masuk, satu keluar gitu. Nah, sedangkan yang ini center. Center ini nih dia bentuknya lingkaran gitu ya. Jadi semakin lama lingkaran semakin kecil menuju titik tetap. Nah, ini untuk tipe potentase dia bergantung pada nilai eigen lambda 1, lambda 2. Yang pertama, jika lambda 1, lambda 2-nya itu bilangan real, lalu lambda 1 lebih besar dari lambda 2, dan lambda 2 lebih besar dari lambda 1 lebih besar dari 0, lambda 2 juga lebih besar dari 0. Maka lambda 1 itu ini syaratnya ya, berarti gini. Jika lambda 1, lambda 2-nya elemen bilangan real, lambda 1-nya itu lebih besar dari 0, lambda 2-nya lebih besar dari 0, dan syaratnya adalah lambda 1 tidak sama dengan lambda 2. Maka titik equilibriumnya atau titik tetapnya itu disebut not tak stabil. Nah, berarti kalau kita lihat not tak stabil itu yang ini. Not atau simpul itu sama saja ya. Berarti sama-sama dia positif, berarti kalau ingat ketika nilai eigennya positif pasti dia menjauhi, berarti panahnya ini pasti keluar dari titik tetap. Gitu ya. Makanya namakan not stabil. Kalau kita gambarkan ini nih hasil dari software ya. Nah, ini hasilnya ketika digambarkan maka panahnya itu keluar semua. Ketika nilai eigennya itu lebih besar dari 0. Nah, ketika nilai eigen kedua-duanya itu lebih kecil dari 0, maka panahnya itu masuk semua, mendekati titik tetap. Seperti itu. Nah, ketika lambda 1-nya lebih besar, lambda 2-nya lebih kecil, berarti kan ada satu yang keluar, satu yang
Yang masuk itu yang mana? Yang lebih kecil dari 0 nih. Lambda 2-nya. Berarti lambda 2 itu adalah yang horizontal ini. Dia masuk mendekati tetap, tapi ketika yang di sumbu yang horizontal, sumbu lambda 1 ya berarti ya, dia menjauhi dia tetap. Berarti dia keluar. Makanya bentuknya seperti ini. Seperti itu. Jadi mengenai arah panah ini, kapan keluar, kapan itu ya bergantung dengan nilai lambdanya ya. Lambdanya lebih besar dari 0 atau positif, dia menjauhi titik tetap. Ketika lambdanya lebih kecil, maka dia akan mendekati titik tetap, dia akan masuk. Nah, ini contoh di pertemuan kelima yang bentuknya sadel tadi. Nih, sadel karena lambda satunya itu sama dengan 1, lambda 2-nya adalah negatif 1. Berarti ada yang positif, ada yang negatif. Berarti lambda satunya itu yang positif, berarti dia yang menjauhi, lambda 2-nya itu adalah yang negatif. Berarti lambda 2-nya yang masuk, berarti panahnya itu dari sumbu vertikal dia masuk mendekati tetap, tapi ketika di sumbu horizontal dia keluar kayak gitu. Namakan dengan bentuk sadel. Nah, semua juga bergantung dari waktu. Waktu itu selalu bertambah, tidak pernah waktu itu berkurang. Nah, ini untuk kasus kedua, ketika lambda 1 sama dengan lambda 2, Jordannya ini ya, lambda 1, 0, 0, lambda 1, ini matriksnya diagonal. Nah, di sini solusinya sama dengan kasus 1. Nah, jadi kita mencari solusi sama persis dengan kasus 1. Kalau diberikan, kalau kita coba mencari solusinya sama persis, tapi untuk nama potret pastinya itu adalah namanya not singular, stabil. Sedangkan ini not singular, tak stabil. Kenapa dia not singular? Karena dia lambdanya sama. Nilainya sama. Kalau yang tadi ini, kalau di kasus pertama ini kan lambdanya berbeda. Ya, lambdanya berbeda, tapi tidak sama dengan 0. Nih. Ini lambdanya berbeda. Dia tidak sama nih. Ada syaratnya lambda 1 tidak sama dengan lambda 2. Sedangkan di kasus 2 ini lambda 1 sama dengan lambda 2. Maka nama dari potret pastinya pun juga berbeda. Kalau tadi hanya not stabil, kalau ini ada singularnya. Ada singularnya. Ya. Jadi di sini ketika lambda 1 sama dengan lambda 2 lebih kecil dari 0, ingat lebih kecil. Berarti kalau nilai eigennya lebih kecil, berarti dengan semakin bertambahnya waktu, maka dia akan mendekati titik tetap. Akan mendekati titik tetap. Ketika lambda 1-nya lebih besar, lambda 2-nya lebih besar dari 0, dan lambda 1 itu sama dengan lambda 2, dinamakan not singular, tak stabil. Berarti semuanya itu menjauhi titik tetap. Seperti itu ya. Lalu untuk kasus 3 ini, ketika ini Jordannya ini sama lambda 1 sama dengan lambda 2, tetapi A-nya itu tidak diagonal. Ya, di sini bentuk persamaannya. Persamaan kanoniknya seperti ini. Lalu inilah solusi dari persamaan kanonik yang ini. Lalu kalau kita nyatakan, jadi kemungkinan potret pastinya seperti ini, kemungkinan potret pastinya nih. Dan di mana kalau lebih besar itu dia selalu tak stabil, lebih kecil itu selalu stabil. Tetapi ketika A-nya itu tidak diagonal, maka ada namanya improver. Ya gitu ya. Kalau yang tadi A-nya diagonal, maka ada singularnya. Sedangkan ini A-nya tidak diagonal atau matriks konstantanya itu tidak diagonal, maka namanya improver. Gitu ya. Lalu kalau yang keempat ini untuk nilai eigennya itu adalah bilangan kompleks. Alfa plus minus I beta. Syaratnya beta itu harus lebih besar dari 0. Nah, ini sistem kanoniknya, sistem sederhananya, Y1 dot itu sama dengan alfa Y1 dikurang beta Y2. Sedangkan Y2 dotnya adalah beta Y1 ditambah alfa Y2. Nah, ini untuk mencari solusi, mencari kurva solusinya, kita harus mengubah bentuknya ini menjadi dengan menggunakan koordinat polar yang sudah Ibu ajarkan di minggu lalu. Berarti kita menggunakan Y1 sama dengan R cos theta, Y2-nya R sin theta gitu ya.
Lalu R kuadratnya sama dengan Y1 kuadrat ditambah Y2 kuadrat, tangannya adalah Y2, Y1. Nah, berarti dapatlah R dotnya itu alfa R, theta dotnya itu sama dengan beta. Jadi kita harus mencari R-nya berapa, theta-nya berapa. Theta-nya berapa ya? Dari ini, R kuadrat ini sama theta, tangen theta ini ya. Nah, nanti setelah kita sudah mendapatkan R dotnya ini, nanti dapatlah solusinya. Seperti apa? Sama persis seperti yang minggu lalu Ibu jelaskan. Ya, jadi ini dari segitiga siku-siku, lalu R kuadratnya ini Y1 kuadrat tambah Y2 kuadrat, lalu kita turunkan ya. Jadi R kuadrat ini kita turunkan, tangen theta juga kita turunkan. Tangan theta juga diturunkan. Nanti dapatlah theta dotnya itu sama dengan beta, sedangkan 2, nanti dapatlah R dotnya itu sama dengan 2 R kuadrat alfa per 2R. Gitu ya. Ini prosesnya bisa nanti diperhatikan pelan-pelan untuk prosesnya, di mana nih ya, berarti kita sama persis seperti yang kemarin juga, berarti Y1 dot ini kita substitusikan, Y2 dot juga kita substitusikan, nanti sampailah kita membentuk persamaan ini menjadi yang lebih sederhana. Jadilah bentuknya ini. Tidak apakah R dot sama dengan alfa R, gitu ya. Lalu ini untuk mencari solusinya, mencari solusi dari R dot tadi ya, berarti setelah kita mendapatkan R dot dan theta theta dot, maka kita harus menurunkannya. Berarti kita cari R-nya berapa, solusinya berapa. Oke ya. Nah, dapatlah solusi dari R dotnya itu ini. R itu sama dengan C E pangkat alfa T gitu ya. Dimana di sini kita bisa menyatakan C itu juga dengan R0 boleh. Pokoknya R0 ini juga menyatakan konstanta ya. Begitu juga dengan theta dot, C-nya kita ganti dengan theta 0 gitu ya. Nah, sama seperti yang ini. Nih, maka dapatlah RT-nya sama dengan R0E pangkat alfa T, theta T-nya itu sama dengan beta T tambah theta 0 gitu ya. Nah, lalu kemungkinan potret pastinya seperti ini. Kemungkinan potret pastinya seperti ini. Kenapa bisa seperti ini? Jadi ketika alfanya lebih besar dari 0, betanya lebih besar dari 0, maka ini namanya fokus tak stabil. Fokus tak stabil. Sedangkan dia yang alfa lebih kecil dari 0, betanya lebih besar dari 0, dia dinamakan fokus stabil. Nah, jadi kenapa dia, bagaimana kita bisa menentukan dia tak stabil dengan stabil, berarti kita cukup perhatikan alfanya. Alfanya itu lebih besar dari 0, berarti tak stabil. Ini alfanya lebih kecil dari 0. Nah, alfa ini yang menyatakan itu sama dengan R-nya, berarti jari-jarinya ya. R-nya bisa dari 0, lalu ini betanya ini berkaitan dengan arahnya. Jadi ketika betanya lebih besar dari 0, maka arah dari panahnya ini akan berlawanan jarum jam. Jadi kalau dari jarum jam ke arah sini berarti arahnya ke sini ya. Kalau betanya lebih kecil dari 0, maka searah jarum jam. Nah, karena di sini betanya lebih besar dari 0, maka dia berlawanan jarum jam. Makanya kayak gini deh. Nih. Nih ya. Nah, lalu di sini katanya alfanya lebih besar dari 0, maka dia semakin menjauhi, semakin besar. R-nya itu semakin besar. Semakin besar, maka dia keluar menjauh titik tetap, sedangkan ini alfanya lebih kecil dari 0, maka dia akan mendekati titik tetap, tapi dia berlawanan jarum jam kayak gini ya, berarti semakin mendekati titik tetap. Oke, mungkin bisa dipahami nanti materinya kembali. Terima kasih untuk pertemuan ke-7 ini. Silakan dipersiapkan untuk ujian tengah semesternya minggu depan.
Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.